Selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dalam ibadah dan renungan harian dari HKBP Resort Tanjung Priuk. Saya percaya kita semua sehat, sukacita, menerima dan melanjutkan hari kehidupan kita. Marilah kita beribadah, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 138, Setiamu Tuhanku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan kabar baik hari ini, 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudaraku, nas ini merupakan penguatan dari Rasul Paulus kepada partner kerjanya Timotius dalam menjalankan tugasnya sebagai pemberita Injil. Kondisi yang dialami oleh Rasul Paulus dikala menuliskan dan mengirimkan suratnya ini sesungguhnya sangat menyedihkan dan memilukan. Ia terbelenggu di penjara di bawah tanah akibat ketetapan Kaisar Nero yang begitu terengginas dan kejam demi menghambat pewartaan Injil Yesus Kristus serta menghentikan laju pertumbuhan dan perkembangan gereja yang sudah mulai positif di kala itu. Mengetahui kondisi Paulus yang mengenaskan itu, akibatnya tidak ada seorang pun dari jemaat yang pernah dilayaninya yang bisa datang untuk membesuk Paulus karena ketat dan kejamnya para pengawal penjara. Sehingga Rasul Paulus merasa kesepian. Dan sepertinya ia sendirian menanggung beban penderitaan yang sangat berat itu. Ia hampir putus asa dan menyerah. Ditambah umurnya yang sudah tua serta penyakit yang dideritanya tak kunjung sembuh. Kadang rasa takut menghampirinya, terlebih bila berhadapan dengan kematian. Tetapi iman dan pengharapannya kepada Tuhan Yesus terus membara seperti api yang tak pernah kunjung padam. Sehingga ia terus bergairah menyemangati dan menguatkan Rasul Timotius seperti di dalam nas ini. Keyakinan Paulus sangat kokoh bahwa Tuhan Allah akan tetap setia walau manusia tidak setia. Itulah hakikat sejati dari Allah yang diberitakan oleh Paulus sebagai Injil Yesus Kristus. Kesetiaan Allah sudah teruji dan terbukti sejak dari permulaan. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, tetapi Allah masih memerdulikan mereka dengan membuat kulit binatang sebagai pakaian mereka. Di zaman Nuh hampir seluruhnya umat manusia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tetapi Tuhan tetap melanjutkan kehidupan di dunia ini dengan menyelamatkan Nuh beserta keluarganya. Panggilan Allah kepada Abraham juga dalam rangka melanjutkan rancangan keselamatan dan kehidupan dari Allah kepada umat manusia supaya terus berjalan dan tercapai. Rancangan keselamatan itulah yang dengan sempurna direalisasikan di dalam Yesus Kristus. Allah sendiri yang datang ke dunia ini untuk membawa keselamatan itu.
Tidak lagi melalui perantaraan para nabi, tetapi melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Dan Allah akan terus bekerja untuk membawa lebih banyak lagi umat manusia memperoleh keselamatan itu. Itu sebabnya Paulus berkata bahwa Allah akan tetap setia. Karena Allah memegang teguh janjinya dan tidak pernah ingkar. Saudaraku, kini firman ini disuarakan bagi kita. Allah adalah setia. Ia ingin supaya melalui hidup kita Injil keselamatan Allah terus diperdengarkan sampai akhir zaman. Misi Allah tetap satu, yaitu kerajaannya tegak di bumi ini. Karenanya berilah dirimu sebagai alat Allah untuk menyatakan misinya. Salam sehat bagi kita. Tuhan menolongmu dan menambahkan sukacita bagi keluargamu. Amin. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan ke hadirat-Mu ya Allah Bapa di surga, untuk berkat-berkat dan karunia-Mu yang senantiasa baru di tengah-tengah kehidupan kami. Dengan berkat-Mu itu ya Allah, kami mau melanjutkan kehidupan kami dalam segala tugas tanggung jawab kami. Dan terlebih kami sangat bersyukur untuk pemberitaan firman-Mu yang meneguhkan iman kami, Allah yang setia, yang tak pernah ingkar dengan janji-Mu. Dan Allah berkenan memanggil kami untuk ikut serta di dalam mewartakan kesetiaan Allah, kabar baik Allah di tengah-tengah dunia ini. Karena itu ya Tuhan, kami mohonkan di semua aktivitas dan juga interaksi atau relasi kami dengan sesama kami sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai, Tuhan menolong dan memberkati kami. Ingatkan kami supaya kami mengetahui kehendak Tuhan untuk kami nyatakan. Berkatilah rumah tangga keluarga kami, dalam pergumulan kami, dalam kerinduan kami, harapan kami, dalam usaha pekerjaan, karir, profesi, juga kesehatan kami masing-masing, juga anak-anak dari setiap rumah tangga, juga untuk masa depan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong kami dan memberi yang terbaik dalam kehidupan kami. Tak putus-putusnya kami berdoa untuk warga jemaat-Mu yang sakit. Kiranya Tuhanlah juga yang berkenan memberikan kesembuhan kepada mereka. Yakinkan mereka, Tuhan tak meninggalkan mereka di semua proses yang berjalan dalam kehidupan mereka. Teguhkan iman mereka. Berkati keluarga, berkati para medis ya Allah. Makanan, minuman, obat-obatan yang mereka perlukan. Kami berdoa untuk para orang tua kami senantiasa, yang dekat dengan kami atau yang jauh. Untuk para lansia, untuk para nama balu, untuk anak-anak yatim piatu, Engkaulah pembelaan dan perlindungan mereka. Peliharalah kehidupan mereka senantiasa. Sempurnakanlah permohonan kami ya Allah, dalam pengasihan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Marilah bersama-sama memohonkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Salam sehat bagi kita. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.